Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang komposisi fungsi. Nah, apa sih komposisi fungsi itu? Misalnya kita punya dua fungsi nih, fungsi fx dan fungsi gx, dengan f-nya itu adalah himpunan b ke c dan fungsi G itu adalah dari himpunan A ke himpunan B. Dari dua fungsi ini dapat disusun sebuah fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi ini. Tandanya ya, ini adalah komposisi atau bundaran. Nah, fungsi baru yang dapat dibentuk adalah fungsi Hx. Nah, dengan Fogx. F, jadi di dalam fungsi fx terdapat fungsi gx. Nah, dengan H yaitu himpunan A ke C. Fungsi Fogx adalah F, di dalam fungsi F terdapat fungsi Gx. Nah, disebut fungsi komposisi dari F dan G. Komposisi himpunan Gx dilanjutkan fungsi Fx dinotasikan dengan ini, fungsi Fog, atau fungsi fx itu di dalamnya terdapat fungsi gx, jadi dibaca f bundaran g atau f noktah g. Diagram Venn-nya adalah seperti ini. Jadi misalnya ini fungsi gx nih, dan ini fungsi fx. Nah, kita punya tiga himpunan. Nah, ini adalah himpunan H yaitu Fog. Jadi di dalam fungsi fx terdapat fungsi gx. Ini kan f itu dari b ke c. Ini b ke c itu adalah f. Nah, sedangkan g itu adalah dari a ke b, a ke b. Nah, jadi untuk Fog itu dia nggak putus, dia berkelanjutan. Jadi nggak ada yang putus ya. Itu adalah fungsi Fog. Lanjut, next. Sifat-sifat komposisi fungsi kita punya adalah tidak berlaku, komutatif, asosiatif, dan memiliki fungsi identitas. Kita punya fungsi f itu dari a ke b, sedangkan g itu dari b ke c, sedangkan h itu dari c ke d. Pada komposisi fungsi berlaku sifat berikut. Jadi dia itu berkelanjutan dari a ke b, terus b ke c, nah c ke d. Jadi nggak ada pemutusan. Oke. Nah, komposisi dua fungsi yang tadi Ibu bilang, kita punya fungsi fx dan fungsi gx, berarti punya dua fungsi. Komposisi fungsi gx dilanjutkan ke fungsi fx, nah disebut Fogx, dapat ditentukan dengan mensubstitusikan fungsi gx ke dalam fungsi fx. Jadi di dalam fungsi fx itu terdapat fungsi gx, ya nih. Jadi ini fungsi terdalam, ini fungsi terluar. Jadi di dalam fungsi fx itu terdapat fungsi gx. Next, kita langsung contohnya. Diketahui kita punya fungsi fx adalah ini, sedangkan fungsi gx adalah ini. Yang ditanyakan adalah Fog dan Gof. Jadi kalau Fog itu dalam fungsi fx terdapat fungsi gx. Nah, ini kita bikin dulu nih, ada tiga himpunan. Oke, setelah itu kita buat untuk himpunan yang pertama itu kita mau yang gx dulu nih. Jadi karena ini fungsi terluar, ini fungsi dalam. Jadi dari dalam keluar gitu. Ya, dari yang paling terdalam untuk yang keluar. Jadi kita bikin fungsi gx-nya dulu, baru fungsi fx-nya. Karena yang ditanyakan adalah Fog. Oke, kita buat nih. Ini ada angka, ada huruf. Ya, jadi yang pertama kita fungsi G-nya dulu nih. Kita fungsi G-nya itu ada apa aja? Nih ada A, B, D, E, dan G. Nih yang ini ya. A, B, D, E, G. Kita buat nih fungsi himpunan yang ini. Nah, kemudian himpunan. Kemudian yang tengah-tengahnya itu adalah angka, karena dari dua fungsi itu ada angka ya. Ini jadi min 3 dari paling yang terkecil, min 3, min 1, 0, 2, 4. Kemudian ada min 3 udah sama nih. Min 1 juga sama. Nah, ini 0 juga sama ya. Nah, ini 5 sama 2 enggak sama. 4 sama 2, 2 sama 2 sama nih. Berarti ada kita tambahin angka 5. Oke, sedangkan angka 2-nya sama nih. Jadi enggak usah ditulis lagi. Nah, kemudian fungsi fx-nya.
Ini ada C, ada F, E, A, B. C, F, E, B, A sama aja. Nah, kemudian kita satukan. Kita gabungkan. Ini yang pertama A min 3. A min 3. Kemudian B min 1. B min 1. D 0. D 0. E 5. E 5. G 2. G 2. Jadi 4-nya enggak ya, karena dia pasangannya dengan 2. Kemudian kita pasangkan lagi yang fungsi F-nya nih, berarti min 3 sama C. Min 3 sama C, min 1 sama F, min 1 F, 0E, 0E, 2A, 2A, 4B, 4B. Nah, jadi untuk fungsi FOG-nya merupakan diagram panah yang tidak terputus ya. Jadi, dia berkelanjutan dari sini, ke sini, terus ke sini. Nah, ini namanya fungsinya. Oke, jadi untuk hasilnya dari FOG itu yang berkelanjutan adalah yang ini nih. Ini 1, ini 2, oke, ini 3. Ini putus ya, ini putus di sini nih. Karena dari 5 nggak ada lagi. Nah, ini juga putus nih dari B ke sini nih. Putus, nggak ada yang berkelanjutan ke sini. Nah, berarti ini sama ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4 ini sama yang G. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi angkanya itu nggak usah kita tulis lagi karena dia yang sama. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, sedangkan untuk yang GOF berarti kan di dalam fungsi GX terdapat fungsi FX. Nah, berarti yang terdalam dulu yang kita tulis nih, fungsi FX-nya, baru yang terluar yaitu GX. Jadi berkelanjutan. Oke. Berarti fungsi fx-nya dulu kita tulis nih, yang f nih, min 3, min 1, 0, 2, sama 4. Min 3, min 1, 0, 2, sama 4. Kemudian, untuk yang angkanya, kita samain aja nih. D, C, F nih. Ada D, C, F, E, A, B, G. Kita tulis. Nah, kemudian angkanya yang untuk G ada min 3, min 1, 0, 5, sama 2. Nih. Nah, kalau yang ini tengahnya itu angka, kalau yang ini tengahnya huruf. Oke. Jadi, min 3 sama C, min 3, C kita pasangkan, min 1, F, min 1, F. 0 E, 0 E, kemudian 2A, 4B, 4B. Nah, kemudian yang ini min 3 dari 0, E, 0, seharusnya E ini. Oke, kemudian 0 D, D0 nih, D0 yang G ya, D0, kemudian A min 3, A min 3, B min 1, B min 1, D0, D0, E5, E5, sama G2, G2. Nah, kita cari yang nggak putus nih, ini putus nih. Terus ini juga putus, nah yang berarti sisanya nih, 1, 2, 3 yang nggak putus ya. Jadi ada 3 himpunan. Nah, sedangkan ini putus nih, dia kesananya nggak ada. Oke, jadi untuk hasilnya itu adalah 0,5 nih. 0,5, kemudian 2, min 3, 4, min 1. Nah, fungsi F dapat dikomposisikan dengan G menjadi FOG, maka jika G irisan dari F. Jadi yang sama irisan itu artinya yang sama. Ya, jadi nggak terputus. Kemudian G-nya itu juga dapat dikomposisikan dengan F menjadi GOF. Fungsi terluarnya adalah G, fungsi terdalamnya adalah F, dan F adalah irisan dari G. Next, lanjut kita punya contoh selanjutnya. Diketahui fungsi I X itu adalah X, sedangkan Fx itu adalah 3x kuadrat min 4x. Tentukan dari FOI.
dan IOF. Jadi untuk yang pertama ini di dalam fungsi fx terdapat fungsi i. Kemudian yang ini dalam fungsi i terdapat di dalamnya fungsi fx. Untuk yang pertama nih kita tulis saja ya. F terluar terdalamnya adalah i. Nah, i ini adalah x. Ya, variabel x. Nah, i ini kan adalah x doang nih, nggak ada lagi. Nah, kita tulis dari fungsi terluarnya yaitu fx. Nah, jadi ini itu kita ganti dengan ini, karena fungsi terluarnya adalah ini. Oke, jadi hasilnya adalah ini doang. Paham nggak? Jadi kan kita tulis dulu nih, fungsi i itu kan adalah x doang. Nah, fungsi yang ini, x-nya variabel ini kita ganti sama fungsi yang paling terluar, yaitu adalah ini, fungsi terluarnya. Nah, kalau misalnya yang IOF adalah fungsi terluarnya adalah i, sedangkan terdalamnya adalah f. Nah, kita tulis yang bagian dalamnya dulu nih. Yang bagian dalamnya kan adalah 3x kuadrat min x min 4x. Nah, untuk i-nya itu kan cuma variabel x doang. Nah, variabel x-nya itu adalah fungsi fx. Jadi hasilnya sama juga, ini juga. Nah, jadi diperoleh IOF sama dengan FOI. Ya, jadi dia itu disebut identitas. Jadi hasilnya itu sama, namanya identitas. Oke, kalau misalnya lanjut next, kita punya fungsi fx adalah ini, fungsi gx adalah ini, yang ditanyakan adalah FOG. Maaf. FOG. Nah, berarti fungsi yang terluar adalah fungsi f, sedangkan fungsi terdalam adalah fungsi g. F, gx. Berarti yang terdalam dulu yang kita ganti nih. Gx-nya itu adalah siapa? Ini dia. 2x kuadrat plus 2. Nah, sedangkan fungsi fx-nya itu adalah 3x min 1. Nah, x yang ini adalah si dia. Ya, jadi kamu lihat fungsi yang paling terluar itu yang ada variabel x-nya diganti dengan fungsi gx, yaitu ini. Ya, jadi fungsi fx, di dalam fungsi fx itu terdapat fungsi gx. Nah, yang terdalamnya dulu kita ganti nih, gx-nya itu berapa? Adalah dia. Nah, sedangkan yang terluarnya itu adalah fungsi fx. Nah, yang ada variabel x-nya itu diganti dengan fungsi ini, karena di dalam fungsi fx terdapat fungsi gx. Jadi gx-nya dulu kita tulis, setelah itu fungsi fx-nya adalah 3x. Nah, x-nya ini kita ganti adalah fungsi yang paling terdalam. Ya, jadi 3x min 1. 3x min 1. 3x-nya kamu ganti dengan ini, min 1-nya ditulis. Nah, setelah itu baru kamu kalikan ke dalam. 3 kali 2x kuadrat adalah 6x kuadrat. 3 kali 2 sama dengan 6. Dikurang 1, sisanya 5. Nah, sekarang yang GOF. Berarti di dalam fungsi GX terdapat fungsi fx. Berarti fungsi fx-nya dulu yang kita tulis nih. Fx yaitu adalah 3x min 1. 3x min 1. Nah, sedangkan gx-nya itu adalah 2x kuadrat plus 2. Jadi x yang ini kamu ganti dengan ini. Oke, x yang ini kamu ganti dengan ini. Kuadratnya tetap, plus 2-nya tetap. Nah, jadi 2. Kemudian ini adalah fungsi gx, adalah fungsi fx-nya. Nah, plus 2. Nih. Plus 2. Nah, karena dikuadratin, jadi kamu jumlahin dulu. Di hasilnya seperti ini. Jadi 3x dikuadratin sama dengan 9x kuadrat. Min 1 dikuadratin sama dengan plus 1. Nah, bagian tengahnya 3x dikali min 1 sama dengan min 3x dikali 2 sama dengan min 6x. Nah, setelah itu kamu baru kalikan ke dalam nih. 2 kali 9 18, 2 kali 6 min 12, 2 kali 1 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, sekarang berdasarkan jawaban A dan B diperoleh FOG itu tidak sama hasilnya dengan GOF. Ya, jadi tidak komutatif. Oke, jadi hasilnya ini adalah berbeda. Nah, sedangkan sebenarnya FOF itu
Di dalam fungsi f terdapat fungsi fx juga, jadi fungsi fx yang paling dalam kita tulis dulu. Setelah itu bagian fungsi yang paling terluar yaitu adalah sama 3x min 1. Nah, sedangkan variabel x yang bagian terluar itu kita ganti sama fungsi yang f yang paling di dalamnya. Ya, jadi 3x min 1, setelah itu kita hasilin, kita kalikan ke dalam, 3 kali 3x sama dengan 9, 3 kali min 1 sama dengan min 3, dikurang 1 sama dengan min 4. Jadi ngutang 3, ngutang lagi 1. Nah, jadi untuk selanjutnya, untuk fungsi FOG itu sama dengan 2, jadi FOG, ya, jadi FOG itu adalah 6x kuadrat. Nih, kita udah dapat nih FOG yaitu 6x kuadrat plus 5. Nah, sedangkan ini x-nya itu adalah 2. Jadi, yang terdapat fungsi x kita ganti dengan angka 2. Jadi, x yang ini kita ganti angka 2 nih. Karena ininya 2, bukan x. Ya, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dikali 6 sama dengan 24. Tambah 5 sama dengan 29. Nah, ini atau, jadi bisa kita selesaikan juga. Jadi di dalam fungsi fx kan terdapat fungsi gx. Nah, fungsi gx itu kan adalah ini 2x kuadrat plus 2. Nah, x yang ini kita ganti dengan angka 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Tambah 2 sama dengan 10. Nah, kemudian fungsi fx nya itu kan adalah 3x min 1. Jadi ini x yang ini kita udah ganti sama yang tadi adalah 10 jika kita hitung. Nah, jadi 3 dikali 10 dikurang 1 sama dengan 30, dikurang 1 sama dengan 29. Hasilnya sama. Kalau yang ini kita udah selesaikan sama ininya nih. Udah kita dapat. Nah, kalau yang ini belum. Jadi yang ini itu kita masih sama. Fungsi gx yang itu kita ganti dulu. Kita tulis dulu nih. Karena fungsi yang paling terdalam, kemudian fungsi terluarnya adalah fx. Jadi setelah itu fungsi gx ini dulu kita ganti dengan x-nya itu kita ganti dengan angka 2. Nah, setelah itu baru kita fungsi fx-nya. Nah, fungsi fx-nya itu x yang ini diganti sama hasil fungsi gx-nya. Tadi hasil fungsi gx-nya itu kan adalah 10. Nah, kemudian kamu masukin ini x-nya diganti dengan angka 10. Jadi 3 kali 10 min 1 sama dengan 29. Next, lanjut. Ini fungsi yang ada 3 fungsi. Kita punya fungsi fx, gx, dan hx. Yang pertama gof sama nggak sih dengan fog? Ya, jadi kita periksa. Kemudian yang b itu h gof. Nah, ini. Jadi ini ada 3 fungsi, sedangkan ini ada 2 fungsi. Oke, untuk yang gof. Nah, gof berarti fungsi terluar adalah G, fungsi terdalam adalah F. Nah, fungsi fx-nya dulu kita ganti nih. Fungsi fx-nya adalah ini. Nah, fungsi gx-nya itu berapa? Yaitu 3x. Nah, x yang ini kita ganti sama yang fungsi fx, yaitu adalah dia. Jadi 3x-nya itu adalah ini. Fungsi fx-nya ya, jadi 3x. Nah, baru kita kalikan ke dalam. 3 kali x sama dengan 3x, 3 kali 2 sama dengan 6. Terus HOG, jadi fungsi terdalamnya adalah G, fungsi terluarnya adalah H. Fungsi G-nya dulu kita ganti nih. Gx-nya itu adalah ini, 3x. Nah, fungsi Hx-nya itu adalah x kuadrat, berarti ini adalah dikuadratin. Karena x kuadrat, x-nya kita ganti dengan fungsi G, kemudian dikuadratin. Hasilnya adalah 9x kuadrat. Nah, untuk yang B, HOGOF, berarti di dalam fungsinya paling terdalam ini adalah fungsi F nih. Terus ada G, baru ada H. Jadi banyak ya. Jadi HOGOF. Nah, HGOF-nya kan kita udah dapat nih. GOF-nya kita udah dapat nih. Adalah 3x plus 6. Nah, setelah itu di H-in. Fungsi H-nya itu adalah x kuadrat. Berarti ini tinggal dikuadratin. Hasilnya adalah ini. 3x dikuadratin sama dengan 9x kuadrat. 6 dikuadratin sama dengan 36. 3x kali 6 sama dengan 18x. 18x kali 2 sama dengan 36x. Oke, kemudian yang ini. Kalau yang ini awal mula nih, karena nggak ada GOF ya. Nih, GOF-nya kita ada nih. HOGOF. Nah, fungsi terdalam adalah fx. Fx-nya kita ganti dulu nih. Adalah ini. Nah, tinggal HOG. Kita ganti dengan G.
G itu adalah fungsi HOG. Fungsi G itu adalah fungsi 3x. Oh, ini jadi langsung dia. Jadi 9, ini x kuadrat, kan H nih. Oke. Nah, jadi tinggal ini kamu kuadratin dulu. Hasilnya adalah ini. X kuadrat sama dengan ini. 2 kuadrat sama dengan 4. X dikali 2 sama dengan 2x. 2x kali 2 sama dengan 4x. Baru setelah itu kamu kalikan ke dalam. 9x kuadrat. Nih, HOG adalah 9x kuadrat. HOG adalah 9x kuadrat, berarti 9x-nya adalah ini, tinggal dikuadratin. Ya, jadi hasilnya tinggal 9x kuadrat, 9 kali 4, 36x, 9 kali 4 sama dengan 36. Oke, jadi HOG-nya udah kita tahu nih. HOG adalah 9x kuadrat. Fx-nya itu adalah x plus 2. Jadi dalam paling terdalam dulu kita tulis, kita tulis, setelah itu baru HOG-nya yang paling terluar. Nah, HOG-nya itu adalah 9x kuadrat, berarti 9x tinggal dikuadratin. Lanjut, ini yang bentuk akar FGH. Kita punya 3 fungsi, yang ditanyakan adalah ini. Untuk yang pertama, FGHX, berarti yang paling terdalam adalah H. Nah, H-nya itu berapa nih? Ini adalah H. Nah, kemudian diganti dengan G. G-nya itu adalah X kuadrat min 3, berarti X kuadrat min 3. Ya, jadi ini yang kedua x kuadrat min 3, berarti x kuadrat min 3, karena yang paling terdalam adalah ini ya. Jadi x ini adalah x-nya. Nah, setelah itu ini karena akar ada dikuadratin, berarti akar sama kuadratnya hilang. Jadi hasilnya 2x plus 5. 2x plus 5 min 3 sama dengan 2x plus 2. Nah, terluarnya adalah fungsi f. Fungsi f-nya itu adalah siapa? 3x plus 1, berarti 3 ini adalah variabel x-nya yang kita ganti plus 1. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6x, 3 kali 2, 6, tambah 1 sama dengan 7. Next. Ini yang kedua, GOFOH. Nah, ini fungsi terdalamnya adalah H. H-nya itu berarti 2. Nah, fungsi H-nya itu adalah ini kan. Jadi x kuadrat 2x plus 5. Nah, 2x-nya kamu ganti angka 2. Jadi hasilnya adalah 4 kali 5 sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9, akar 9 sama dengan 3. Nah, kemudian fungsi f-nya itu adalah 3x plus 1. Berarti 3x-nya adalah ini plus 1. Jadi 3x plus 1, 3 kali 3 9, 9 tambah 1 10. Nah, fungsi gx-nya itu adalah x kuadrat min 3. Jadi x-nya itu adalah 10 dikuadratin min 3, hasilnya adalah 97. Nah, ini FOHOG min 3. Fungsi paling terdalam adalah G. G-nya min 3. G-nya itu adalah x kuadrat min 3. Jadi x-nya itu kita mau ganti dengan angka min 3. Setelah itu dihasilin min 3 kuadrat sama dengan 9. 9 kurang 3 sama dengan 6. Nah, terdapat fungsi H nih, yang kedua H. H itu adalah 2x plus 5. Nah, x-nya itu kamu ganti dengan angka 6. Jadi 2 kali 6 sama dengan 12, tambah 5 akar 17. Nah, setelah itu ada fungsi f paling terluar. F-nya itu adalah 3x plus 1. Nah, x-nya itu adalah ini. Jadi berkelanjutan ya, awalnya min 3 dari sini. Kemudian hasil ini, x-nya itu kamu ganti dengan ini, variabel h-nya, fungsi h-nya. Nah, baru fungsi f. Nah, karena ini akar, jadi nggak bisa dijumlahin, jadi hanya segitu aja. Oke, untuk contoh lainnya kita punya f, fungsi f. Nah, yang ditentukan adalah fungsi g. Kita punya fungsi FOG, kemudian punya fx. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah gx-nya. Jadi FOG-nya sama dengan ini. Nah, fungsi f-nya itu kan berarti fungsi yang paling terluar ya. Nah, yang dalamnya yang belum ketahuan nih, gx-nya yang harus kita cari. Jadi fx-nya itu kan adalah 3x min 2. 3x min 2 nih. Nah, karena gx-nya yang belum kita cari, berarti ini kita ganti. Oke, jadi f-nya itu adalah fungsi yang paling terluar, karena yang fungsi f-nya yang kita sudah dapat, gx-nya yang kita cari. Sedangkan FOG berarti g-nya itu yang paling terdalam. Ya, jadi gx-nya tetap, fx-nya itu adalah 3x min 2. Nah, jadi gx-nya tetap kita tulis ya, ini. Nah, fungsi fx-nya adalah 3x min 2 sama dengan ini.
Nah, setelah itu min 2 nya kita pindah ruas ke sini nih, jadi plus. Jadi 6x kuadrat min 3x 7 tambah 2 sama dengan 9. Nah, ini kan 3gx nih. Nah, jadi dari hasil ini tinggal kita bagi 3, karena yang dicari adalah gx. Berarti tinggal dibagi 3, 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Jadi fungsi gx yang kita dapat adalah ini. Oke, sedangkan yang kedua FOG, kita punya gx-nya, sedangkan fx-nya yang akan kita cari. FOG berarti fungsi yang paling terluar adalah fungsi fx. Nah, gx-nya kita ganti dengan ini. Oke, jadi fgx sama dengan ini. Nah, kita misalkan karena ini banyak angkanya, jadi kita misalkan yaitu adalah si t. Nah, jadi kita misalkan si t. Nah, x-nya kita pindah luas nih. Jadi x yang kita cari sama dengan t ini pindah jadi min. Oke, jadi x sama dengan t ini plus pindah jadi min 3. Nah, jadi hasilnya itu adalah ft x plus 3 ini masih fungsi gx, kemudian ini hasilnya ini adalah ininya fog nya. Nah, sedangkan ft berarti sama dengan x yang ini kita ganti dengan ini. Nah, adalah dia ya. Jadi 2x kuadrat min 6x plus 1 kan adalah dari soalnya nih. Nah, kemudian x yang ini kita ganti dengan si ini. Nih. Nah, ini kan x plus 3 kan kita misalkan si t nih. Jadi ini kita ganti dengan t. Nah, x yang itu kita ganti dengan ini. Nih, jadi t min 3 dikuadratin min 6 tetap, x nya kita ganti lagi dengan ini, setelah itu plus 1, ini plus 1. Nah, ini dikuadratin sama dengan t, dikuadratin sama dengan t kuadrat. T dikali min 3 sama dengan min 3t, min 3t dikali 2 sama dengan min 6t. Min 3 dikuadratin sama dengan 9. Nah, ini baru kamu kalikan ke dalam, jadi hasilnya adalah 2 kali t kuadrat sama dengan 2t kuadrat, 2 kali min 6 min 12, 2 kali 9 18. Nah, ini min 6, tinggal kita kalikan ke dalam aja. Min 6 dikali t sama dengan min 6t, min 6 kali min 3 sama dengan plus 18 ya. Min ketemu min hasilnya plus, kemudian plus 1. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan nih. Yang t kuadrat cuma ini doang kan, kita tulis. Nah, yang t nih ada min 12, ada min 6, berarti kita jumlahin hasilnya min 18. Kemudian 18 tambah 18 tambah 1 hasilnya 37. Jadi kita rubah lagi nih fungsi t-nya menjadi x. Jadi hasilnya adalah ini. Next. Nah, sedangkan ini kita punya fungsi komposisinya, kita punya fungsi gx, dan fungsi gof-nya adalah ini, yang kita cari adalah fungsi fx-nya. Oke, gof sama dengan ini, fungsi f yang kita cari ya, berarti fungsi terluarnya itu adalah g, yaitu x min 5. Oke, jadi ini kita ganti dulu nih. Jadi x min 5 nih, x min 5, g-nya itu adalah x min 5. Oke, nah jadi hasilnya itu tinggal 4x plus 1, kemudian ini tinggal kita jumlahin 4x plus 6 min 5 sama dengan 4x min plus 1. Jadi fx-nya itu adalah 4x plus 6. Oke. Nah, ini lanjut, ini sama kayak yang tadi, hanya cuma contoh soalnya aja. Yang penting kamu pasang-pasangin aja untuk yang ini, karena fungsi terluar adalah f, fungsi terluar adalah fungsi g, jadi fungsi g-nya dulu yang kita cari, baru fungsi f-nya. Ya. Nah, ini GOF, berarti fungsi yang paling terdalam dulu f nih. Baru fungsi gx. Nah, untuk FOG dan GOF-nya itu yang tidak putus. Ini putus, ini putus, ini putus, berarti ini itu nggak ada. Oke. Dan ini adalah latihan soal untuk kalian, silakan dikerjakan.